Oke, ini dia. Kita lihat ayah bunda bahwa change your mindset ini eh, dikatakan oleh Carol Dweck, seorang peneliti di dunia mindset. Beliau katakan manusia itu ada dua. Ada yang fixed mindset, ada yang growth mindset. Yang fixed mindset itu yang nggak mau berubah. Yang cara berpikirnya tuh ya begitu-begitu aja, ngerasa udah sempurna. Udahlah nggak usah mikir macem-macem, udah jalan apa yang ada. Harusnya kan begini, harusnya kan begini, harusnya kan begini. Itu orang yang fixed mindset. Tapi orang yang kedua adalah orang yang growth mindset. Dia siap melakukan perubahan-perubahan, siap berkembang, siap luwes, siap lentur, siap untuk melakukan apapun dengan ikhlas dan redonya. Nah, growth mindset inilah yang dibutuhkan dalam situasi menghadapi pengasuhan kita. Nah, saya ingin mengajak ayah dan bunda lebih mendalami tentang dunia berpikir. Yang pertama, di manakah letak manusia itu berpikir? Yang utama. Yang pertama, kekuatan berpikir manusia itu adanya di otak. Dan cara otak bekerja adalah berpikir logis. Masuk akal apa enggak? Sebab akibatnya ketemu apa enggak? Kalau sebabnya begini, hasilnya pasti begini. Kalau ini yang dilakukan, maka akan begini. Itu namanya berpikir dengan otak. Semuanya logis. Cara berpikir ini membuat kita itu cara berpikirnya ada di dalam kotak yang dibatasi. Disebutnya cara berpikir inside the box. Masih di dalam box. Bukan ini buruk, ini baik gitu. Kenapa? Karena memang suatu saat kita juga butuh cara berpikir yang butuh dengan batasan-batasan hukum, batasan-batasan nilai, norma, dan itu memang sangat dibutuhkan. Oke? Paham dulu ya. Bukan berarti inside the box jelek, enggak. Ini ada dalam cara berpikir kita. Yaitu cara berpikir yang dibatasi, idealis dan penuh dengan nalar ya yang masuk akal. Nah, yang berikutnya kita naik ke grade yang berikutnya, yaitu cara berpikir manusia dengan menggunakan kekuatan rasa. Nah, biasanya cara berpikir ini adanya di jantung manusia atau kolbu atau hati manusia. Ingat, di dalam jantung kita ada otak yang sama cara bekerjanya dengan cara kerja otak kita. Tetapi dia hanya berupa sistem syaraf intrinsik saja. Jadi ada tempat cara berpikir di dalam jantung kita. Nah, inilah ruang kreativitas karena menggunakan kekuatan olah rasa. Ketika kita berpikir kreatif, inovatif, penuh dengan cara-cara baru, maka disebutnya inilah cara berpikir out of the box. Udah mulai keluar dari box. Dan kemampuan ini hanya bisa dilakukan oleh kolbu. Perhatikan, kalau ada orang ya tiba-tiba dikejar anjing gila, yang tadinya dia nggak bisa melompat dinding setinggi 2 meter, tiba-tiba dia bisa melakukan. Gitu. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada sebuah rasa dan kekuatan untuk melakukan sesuatu untuk bisa secepat dan setinggi mungkin melakukan lompatan. Ya, jadi kolbu itu sampai mampu melakukan hal yang nggak mungkin menjadi mungkin untuk dilakukan. Nah, di ruang kolbu inilah biasanya manusia mulai berani mencoba, selalu melakukan cara-cara baru, kemudian penuh dengan imajinasi dalam cara berpikir. Ya. Jadi ini baik sekali, ya. Apalagi dalam situasi seperti ini bahwa para ibu tuh harus mau ngubah cara pandangnya, lakukan hal-hal yang baru, jangan itu-itu aja. Ya, jadi kita menggunakan olah rasa. Dan jika ingin menjadi pribadi yang lebih optimal lagi, menjadi seorang ibu yang bahagia adalah ibu yang menggunakan kekuatan spiritualnya untuk berpikir. Nah, kekuatan ini adanya di dalam ruh kita. Dan kekuatan ini kekuatan zikir kepada Allah. Yaitu zikir itu bukan artinya membaca wirid ya. Zikir artinya betul-betul menggantungkan harapan dan berpikir hal-hal hebat yang dimana Allah terlibat di dalamnya. Nah, cara berpikir inilah yang membuat kita mampu menerobos batasan-batasan. Disebutnya without the box. Tidak ada boxnya lagi gitu ya. Bukan lagi di luar, tapi emang boxnya aja nggak ada. Kenapa? Karena dimensi ruh mampu berpikir tanpa batas, berpikir menembus dimensi alam semesta, berpikir tentang esensi dan hakikat kehidupan. Bagi dia, semua yang menggerakkan apapun adalah Allah, termasuk untuk mengasuh anaknya.
Jadi ketika seseorang mampu menggunakan 3 kekuatan mindset-nya ini dengan baik dan tepat, maka ketika dia melibatkan yang tertinggi, yang dimensi tanpa batas ini, without the box, itu dia yakin banget bahwa anaknya itu akan dijaga oleh Allah dengan penjagaan terbaik. Dan dia yakin banget bahwa anaknya itu berada dalam sebuah perlindungan yang utama, yaitu perlindungan Allah. Tapi kalau kita hanya mengandalkan inside the box, berpikir logis, maka hidup kita akan penuh dengan kekhawatiran demi kekhawatiran. Ntar anak saya bagaimana? Ntar zaman kalau main pergi keluar gimana? Aduh, ntar kacau nih anak saya, ini zaman udah pada rusak kayak begini. Itu kalau kita berpikir masih menggunakan kekuatan inside the box. Jadi mulai sekarang, ayah dan bunda, yuk sama-sama kita meraih kebahagiaan dengan mengubah mindset kita. Gunakan 3 kekuatan berpikir ini menjadi kekuatan yang sinergi, lalu mampu menembus benteng pertahanan Allah ya, sampai ke atas langit hingga Allah menurunkan bala bantuannya untuk meringankan tugas pengasuhan kita. Dan jika Allah yang turun tangan, nggak ada yang nggak baik. Pasti yang terbaik yang Allah berikan untuk kita semua.